Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada pasal kedua tentang cara membayar zakat dan syaratnya. Kemarin sudah disebutkan syaratnya syarat atau kewajiban bagi orang yang bayar zakat ada 5. Yang pertama dia harus niat. Yang kedua segera membayar apabila sudah telah haul Kalau sudah waktunya zakat segera zakat Tetapi boleh juga takjil didahulukan, seperti zakat fitrah dibayar hari ini sudah diperbolehkan. Sekarang asalis yang ketiga, Allah yuhrija badalan bi'tibaril qimah. Yang ketiga menurut Imam Ghazali dari syarat orang yang membayar zakat itu Allah yuhrija, hendaknya dia tidak mengeluarkan badalan pada gantinya. Jadi hendaknya zakat itu tidak diganti benda lain bi'tibaril qimati, dengan mempertimbangkan harganya. Artinya ini berpegangan pada mazhab Syafi'i, tidak boleh zakat berupa uang atau barang lain. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang di sini, di mana Imam Syafi'i mengatakan harus berupa hal yang wajib dizakati. Tetapi mazhab Hanafi mempertimbangkan kebutuhan orang dan kemudahannya, memperbolehkan zakat diberikan dalam bentuk uang atau dalam bentuk benda. Karena dari riwayat sahabat Mu'adz dulu dari Yaman, dia memungut zakat dalam bentuk pakaian dan seterusnya. Ini khilafiyah, tetapi mazhab Syafi'i menyatakan tidak boleh menukar zakat dengan nilai. Bal yukhriju al-mansus alaih, tetapi dia harus mengeluarkan apa yang sudah diwajibkan bagi dia, al-mansus. Jadi kalau zakatnya hewan dia bayar hewan, zakatnya tumbuhan dia bayar tumbuhan, zakatnya emas bayar emas, zakat fitrah dia zakat beras semuanya. Jadi menurut mazhab Syafi'i, dan ini dikukuhkan oleh Imam Ghazali di sini, tidak boleh zakat berupa uang atau benda lain, harus barang yang sejenis yang dizakatinya. Fala yujzi'u wariqun an dhahabin, maka tidak bisa dikeluarkan perak sebagai ganti emas. Walaupun emas dan perak ini kan sama-sama bernilai pada zaman dahulu mata uang ini emas dan perak. Akan tetapi tidak boleh kalau dia wajibnya zakat emas diganti perak, atau sebaliknya dia zakatnya perak diganti emas. Wala dzabun an wariqin, juga tidak boleh mengeluarkan zakat emas sebagai ganti perak. Wa in zada alaihi fil qimah, walaupun nilainya lebih mahal. Jadi mazhab Syafi'i itu tidak mempertimbangkan soal kemudahan ataupun soal kebutuhan orang miskin itu sebetulnya kan lebih ke uang Hari ini kalau orang kamu kasih beras, dia kan masih perlu LPG masih perlu apalagi bumbu, Indomie dan seterusnya. Maka diberi uang dan dalam bentuk yang lebih mudah. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak, zakatnya beras ya beras, biar nanti beras dijual. Tidak boleh ditukar uang menurut mazhab Syafi'i. Karena menurut mazhab Syafi'i, zakat ini sesuatu yang ta'abbud sesuatu yang merupakan penghambaan, kepatuhan. Jadi kalau dikeluarin suruh bayar unta ya beri unta, kalau zakatnya kambing beri kambing, kalau zakatnya beras beri beras, karena ini perintah. Jadi perintah itu tidak boleh diakal-akali gitu loh. Ya kamu lakukan ini ya ini gitu loh. Jangan ditukar-tukar. Menurut mazhab Syafi'i begitu. Dan ini dikuatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini. Adapun Imam Abu Hanifah melihat segi kebutuhan masyarakat kepada uang itu lebih penting, lebih mudah, dan juga lebih
lebih ringan ya. Bawa duit 1 juta kan enteng. Kalau beras 1 kintal kan berat. Nah, beras 1 kintal berapa? Taruhlah berapa? 1 juta. Bawa duit 1 juta kan enak. Bawa beras 1 kintal, oh nggak kuat. Nah makanya kalau madzhab Hanafi membolehkan zakat uang supaya praktis. Nah, tapi madzhab Syafi'i tidak. Madzhab Syafi'i mengatakan kamu harus bayar sesuai ketentuan. Kalau zakat fitrah beras, zakat kambing kambing. Ya gitu. Wala'alla ba'dha man la yudriku gharadha Syafi'i radhiyallahu anhu yatasahalu fi dzalik. Imam Ghazali mengomentari mungkin ya ba'dha man la yudriku, sebagian orang yang enggak nutut ya. Tidak nututi, tidak memahami gharadha Syafi'i, pada tujuan Imam Syafi'i yang mengatakan tidak boleh diganti uang atau benda. Yatasahalu itu sembrono, enggak gampang. Fidzalika di dalam masalah qimah itu. Artinya Imam Ghazali kekeh mengikuti pendapat Imam Syafi'i bahwa zakat tidak boleh diganti uang, tidak boleh diganti benda lain. Umpamanya zakat dalam bentuk pembagian sarung tidak boleh menurut mazhab Syafi'i. Harus zakatnya padi ya padi, zakatnya emas ya emas gitu. Kali menurut mazhab Hanafi boleh ya. Zakatnya tuku berupa sembako, zakatnya tuku pakaian dia berupa baju, boleh aja kalau menurut mazhab Hanafi. Wa yulahidul maksud min saddil khullah. Menurut Imam Ghazali, orang yang membolehkan zakat berupa uang itu cuma melihatnya dari segi kebutuhan. Maksudnya kebutuhan orang miskin itu kan memang kepada uang ya. Wa ma'ab adahu anitahsil. Maaf ada ini alangkah jauhnya. Artinya Imam Ghazali menyatakan orang yang memahami demikian itu jauh ya, tidak ada sedemikian maksudnya. Kalau zakat itu cuma bisa difahami yang penting kebutuhan orang miskin boleh dikasih uang, oh dia berarti tidak memahami rahasia ini ya. Wa ma'ab ada, alangkah jauhnya ya. Itu tidak pas gitu lah. Fa inna saddal khula maksud, menutup kebutuhan orang miskin itu ya satu tujuan. Tetapi walaysa huwa kullal maksud. Tetapi tujuan syariah itu bukan hanya semata menutup kebutuhan itu. Bal wajibatus syar'i salasatu aqsamin. Imam Ghazali mengomentari syariat itu ada 3 ya. Jadi ini logikanya Imam Ghazali untuk menguatkan argumen bahwa zakat itu tak boleh pakai selain nas al-mansus ya. Imam Ghazali memberikan satu nalar pikiran 3 hal ya. Begini Imam Ghazali memahamkan begini. Syariah itu ada 3 macam ya. Tujuan syariah. Qismun wa ta'abudun mahdhun. Satu, ada syariat itu yang bersifat murni ibadah, ta'abbud, penghambaan total ya. La madkhala lil khudud wal aghradi fihi. Yang di situ tidak ada tempat untuk kita diskusikan atau kita gali ya, kemauan-kemauan yang lain. Murni memang harus dasarnya itu manut patuh ya. Tidak bisa ditawar. Contohnya wadzalika karamil jamarat. Misal membalang jumroh ya. Kamu tahu orang haji itu setelah wukuf kemudian dia melempar jumroh ya. Lompat jumroh ini kalau diakal itu gak gampang. Apa maksudnya melempar jumroh ini? Ngantem setan. Apa setannya orang kayak ngono? Ya melayu toh. Nah, kenapa kok kita itu masih lempar jumroh? Lempar jumroh itu kan ke sumur ya. Zaman saya haji tahun 90-an masih ada sumurnya. 1, 2, 3. Namanya jumrah ula, usta, akobah ya. Zaman dahulu tahun 90-an masih kayak sumur begitu, besar ya. Terus di tengahnya ada tonggak kayak tugu itu. Sehingga orang mengantem itu titis-titisan ke situ.
Jadi kayak begini, ini sumurnya apa? Sumurnya seandainya ini sumurnya Jumrah ya. Di tengahnya ini ada tugunya begini. Sehingga nah gini, besar. Orang lempar dari sini terus. Kalau meleset ngenai kepalanya yang di sini. Ya. Sini mantap tuas lewat di sini. Makanya sampai dulu ada yang usul bagaimana hukumnya jumroh pakai helm supaya tidak kena batu nyasar. Karena orang nitis-titisan ini terus gak kena lewat ke sini ya. Makanya zaman dulu begitu. Hari ini sudah enggak. Hari ini sudah sama pemerintah Saudi itu direkayasa begini. Ini umumnya ini lubangnya dulu. Sekarang ini sama pemerintah Saudi tidak diberi titis-titisannya ini. Nitiskan ke sini. Gimana? Sekarang ini bentuknya kayak perahu ini, dibikinkan besar begini, suet. Jadi ini ada di dalamnya. Sehingga orang lempar itu pasti jatuh ke sini. Jadi kayak mangkok besar ini. Sehingga orang itu kalau dulu kan kecil, sehingga lempar tembus. Sekarang enggak, besar. Sehingga itu mungkin bentuknya miring gini. Sehingga orang lempar kemanapun kan ya pasti jatuh ke dalam ini. Jadi kayak sumur ini dikasih corong ini lah, kasih corong ini. Artinya orang lempar kemanapun ya pasti jatuhnya ke sini juga gitu. Zaman dulu enggak ya. Zaman dulu kayak sumur begini ada titisnya gini. Tahun 90-an saya datang ke Mekah masih seperti ini. Tapi tahun akhir ini di tahun 2000 berapa itu sudah enggak ada ini. Sudah kayak mangkok besar kayak perahu gitu. Nah, begini maksudnya Imam Ghazali. Orang lempar jumroh ini kalau dinalar itu gak teko. Apa sih maksudnya lempar batu ini? Apa maksudnya? Lempar setan. Emang setan ada di situ? Ya kan cuma simbol lah. Hanya simbol. Karena dulu Nabiullah Ibrahim waktu mau dicoba mau menyembelih anaknya digoda setan di sini. Maka sama Ibrahim dilempar batu. Goda lagi Ibrahim jangan diteruskan, dilempar batu. Sekarang kita ngelempar di 3 tempat itu. Itu kan cuma seperti apa melakukan ritual pengenangan kepada perjalanan Nabi Ibrahim. Secara akal kalau dinalar apa manfaatnya ngelempar batu ini? Ayo. Nah, jadi Imam Ghazali mengatakan memang ada ibadah itu yang nggak bisa dinalar. Ya memang yang penting kamu disuruh begini ya sudah lakukan gitu loh. Jangan banyak tanya. Seperti Tuhan melarang kamu makan daging babi. Jangan tanya kenapa kok nggak boleh. Apa karena lezat? Apa karena mengandung penyakit? Enggak, ya pokoknya nggak boleh titik. Sebab kalau kamu bilang oh karena daging babi itu mengandung anunya dihilangi, jadi halal nanti. Nggak bisa kan? Oh daging babi ini haram karena makanannya kotor. Nah kalau dikasih mangan sate, waktu mangannya wortel apa jadi halal? Nah, nggak bisa. Jadi ada syariat itu yang bersifat ta'abbud. Artinya ta'abbud itu murni penghambaan. Jadi memang tidak perlu akal ya, gitu loh. Ya contoh seperti iblis disuruh sujud pada Nabi Adam. Kalau pakai akal iblis nggak mau karena dia mengandalkan akal. Loh, ana khairun minhu, saya lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan api dari api, Adam dari tanah. Logikanya tidak nyambung, Pak. Nah, tanah kok api nyembah tanah? Wong api ini lebih kuat. Tanah diobong jadi genteng karena api. Iblis nggak mau. Kalau pakai logika memang iblis sudah benar. Tapi ini melanggar perintah. Jadi perintah Allah itu jangan diakal. Pokoknya kamu suruh gini, yuk sujud, ya sujud. Ojo takon, kenapa saya harus sujud? Itu yang menyebabkan kamu iblis menyebabkan dihukum oleh Tuhan ini kakian akal ini. Jadi ada memang ibadah itu nggak perlu logika, gitulah. Ini maksudnya begini. Jadi ada yang lamat khalalil khudud wal aghrad fihi, yang di situ tidak ada ruang untuk diskusi, untuk dipertanyakan atau diambil satu alasan. Memang murni ta'abbud ya. Izlahat dalil jamra fi wusul khasa ilaiha, karena tidak ada arti ya
Balang jumroh ini coba kamu pikir, balang jumroh batu dihantam masuk ke sumur, apa gunanya? Wong nanti dari sumurnya dikeruk, ditokno maneh, dilebokno maneh. Apa maksudnya? Hah? Ini kalau di akal ya, akal cetek-cetekan, gak nutut gitu loh. Tapi apa kemudian kita, wah enggak saya enggak mau, enggak logika. Apakah mau begitu? Enggak bisa. Ya kamu harus patuh, itu perintah Tuhan. Kamu suruh balang, ya sudah balang. Perkara kon gak nutut pikirin, perkara kamu gak merasa ini gak rasional, itu soal lain. Tapi kamu harus tunduk. Ya, inilah di situ ibadah, ta'abbud, kepatuhan. Kalau dipikir logika, ngapain batu dimasukkan sumur? Tahu kamu, jutaan orang lempar batu ke dalam sumur. Setelah itu batu ini kemana? Zaman dulu ada mitos batu ini tenggelam ke bumi. Enggak, saya tahu sendiri. Batu ini kalau malam dikeruk ternyata sama bego itu, diambil ini, dikeluarin lagi. Besok orang datang lagi, ngantemi lagi ke sini. Besok dibego lagi. Saya pernah waktu naik haji itu, supir begonya ini kurang canggih. Ngeruknya begini, nabrak bibirnya ini, dua cuil. Supirnya kurang mahir. Jadi itu dikuras, diisi, dikuras, diisi. Logika akal mengatakan apa maksudnya itu, ya kan? Kalau orang hanya mengandalkan akal, kan akan bilang ini pekerjaan sia-sia. Apa? Ngantem batu ke sumur. Di sumur nanti ya toh dikuras, diisi lagi, dikuras lagi. Kok apa nggak ada kerjaan yang lebih baik? Tuh, akal boleh bilang begitu. Maka Imam Ghazali mengatakan ada ibadah itu yang nggak bisa diakal. Ya sudah, kamu taat Tuhan, laksanakan perintah, gak usah kamu pikir. Ya. Fa maksudus syar'i fihi al-ibtila' bil amal. Tujuan syariat dengan rumul jamur itu memang untuk menguji kamu supaya kamu mau melakukan. Jadi kamu gak akan mikir, jangan kamu pakai logika memang. Jadi tujuannya menurut Imam Ghazali ya supaya kamu mau melakukan itu walau mungkin otakmu gak nutut. Apa maksudnya ini? Gak usah tanya, yang penting kamu disuruh lempar, lempar aja sudah. Memang itu cobaan dari Allah supaya kamu mau melaksanakan perintahnya. Jadi akalnya taruh belakang, taatnya yang di depan gitu lah. Jadi penghambaan ini melebihi dari kecerdasan. Kalau menggunakan kecerdasan, ya itu seperti setan itu, tidak mau sujud karena apa? Secara logika api lebih baik dari tanah. Ini kan logika yang hebat ya, yang wajar. Tapi Tuhan nggak mau seperti itu gitu. Jadi ada ibadah itu yang tidak bisa diakal dengan logika. Yang penting kamu mau melakukan. Tuhan menyuruh kamu berbuat. Mau nggak kamu gitu? Masuk akal nggak masuk akal jangan dipikir. Tuhan menyuruh kamu berbuat, ya sudah lakukan ya. Tujuannya apa? Liyudhiral abdur riqahu, supaya hamba ini menunjukkan kehambaan dia. Ya. Memang tujuan Allah itu supaya menunjukkan kamu ini patuh. Sudah diperintah Tuhan balang, balang wis. Tidak mikir saya apa maksudnya. Pokoknya Tuhan menyuruh balangnya sudah. Saya hambanya saya harus taat. Nah itulah. Jadi memang tujuannya Tuhan dalam satu bentuk ini untuk menunjukkan bahwa kamu itu patuh. Tidak usah komentar tanpa reserve ya. Balang jumroh itu untuk apa? Ya. Mungkin hanya sedikit orang yang bisa memahami. Tapi bagi akal yang cetek-cetekan tidak bisa. Untuk apa batu dimasukkan sumur, dikeluarkan lagi dilebok mana? Nah, ini memang Tuhan menyuruh kamu berbuat. Titik ya. Supaya kamu menunjukkan kehambaan. Ya saya patuh, saya hamba, saya lakukan gitu loh. Yang namanya hamba ini kan gak boleh neko-neko. Kayak tentara itu loh. Tentara itu maju, yus maju kau oleh sepak kesel ditapuk kan. Tentara itu tembak, yus ditembak. Yus kau ono kok si usul pak, bagaimana? Oh yus dikaplok. Pokoknya tentara itu maju tembak ya sudah. Memang tidak ada demokrasi di situ. Coba tentara itu nggak demokrasi, maju, usul pak, kau yuk kayak ditembak, entek yus kais. Jadi pokoknya kamu suruh maju, terjang, lompat. Tentara kan dilatih full komando. Jadi ada kepemimpinan yang seperti itu, loyalitas tanpa batas. Lah penghambaan kita pada Allah itu ada yang jenisnya begitu, ada yang jenisnya kita tidak tahu maksudnya.
Pokoknya Tuhan seperti ini contoh. Coba kamu pikir dalam bab muzah, tahu muzah, khuf. Khuf ya, orang yang pakai sepatu kulit namanya khuf. Itu kan boleh tidak dilepas 3 hari 3 malam. Dan tidak usah dibasuh dalam wudu, cukup diusap. Yang diusap yang mana? Yang diusap yang mana? Hah? Atas apa bawah? Atas. Logikanya yang kotor kan yang bawah. Kok yang diusap yang atas? Ini contoh bahwa kita itu sudah pada syariat itu ada yang memang kita ya sudah taat perintah. Kalau pakai logika sepatu dipakai, yang dibasuh kan yang bawah. Ini kok yang diusap yang atas. Nah inilah, ya itulah seperti itu. Ada ibadah itu yang memang untuk menunjukkan kepatuhan kita ya. Maka kita harus lakukan itu ya. Jangan kamu terus debat, oh enggak lah, oh, enggak bisa. Jumrah ini enggak penting, enggak bisa. Ya kamu lakukan sebagai bentuk ubudiyah ya. Wa ubudiyah itu kehambaan. Bi fi'li ma la yuqalu lahu maknan. Dengan melakukan sesuatu yang dia enggak nutut akalnya ya. Memang Tuhan tidak menguji kesetiaanmu ya. Sesuatu yang secara zahirnya itu kamu nggak paham ya. Kamu disuruh lakukan, yang penting kamu disuruh lempar aja ya. Walaupun secara akalmu ya, akal yang endek ya, akal yang ya kalau ulama mungkin bisa memahami maksud Tuhan ada. Tapi orang awam mungkin tidak memahami itu. Maka yang penting lakukan ya. Memang Tuhan sedang menguji kesetiaanmu. Lakukan apa yang kamu mungkin tidak memahami, tapi itu tetap kamu lakukan. Sebagai apa? Sebagai bentuk kepatuhan ya. Jadi loyalitas kadang begitu ya. Memang melakukan sesuatu yang ya seperti dalam militer itu. Kan tidak ada itu tentara dikaplok bales juga. Oh no, ya pokoknya dia harus maju Pak. Ya itulah, mereka komandonya sudah tidak perlu mikir, seperti mesin sudah. Ada yang begitu. Syariah itu ada yang begitu. Yang dikatakan kita tidak ada tempat untuk melakukan apa? Persepsi kita. Jadi sudah kamu oleh Tuhan disuruh lempar jumrah, lakukan. Kamu gak usah mikir kenapa batu dilempar, kenapa kok gak ditutup, kenapa kok gak apa mana, apa yang kamu pikirkan ya. Sama dengan Nabi Ibrahim ketika disuruh nyembelih anaknya. Cara logika itu kan gak masuk, kok anak dibeleh itu loh. Ibrahim kan bisa mengatakan, wah jangan guyon lah, anak kok dibeleh, kan bisa begitu. Tapi Ibrahim kan tidak mendahulukan logika kan. Ya sudah, saya disuruh nyembelih anak saya lakukan ya. Ibrahim tidak terus, Tuhan kok ya jangan anak saya dong, sapi aja gimana. Lianna ma yuqalu maknahu qad yusaitu tab'u alaihi wa yatuhu ilaihi. Karena sesuatu yang kalau masih bisa dipikir itu terkadang membuat kebiasaan, sehingga kita itu melakukannya itu tidak berat. Nah, seperti perintah untuk mandi, kita kan secara fisik memang perlu mandi kan, sehingga mandi itu sudah menjadi sesuatu yang biasa kan. Karena apa? Syariat menyuruh kita mandi, kita pun juga memang perlu mandi. Ya sudah, mandi itu kita nggak diperintah pun ya mandi gitu. Ada sesuatu yang memang bermanfaat untuk kita, seperti wudhu, mandi itu kan memang untuk kebaikan kita. Manfaatnya kan jelas. Wudhu wajah bersih, mandi tubuh seger. Ada perintah Allah itu yang seperti itu. Jadi perintah Allah itu ada 3 macam, supaya kamu pahami. Ada yang tidak bisa dijangkau maknanya, ada yang bisa, ada yang kombinasi. Nah, gitu loh. Imam Ghazali sedang mengajak kamu berlogika bahwa perintah Tuhan itu ada yang begini, ya gitu loh. Ini nanti untuk membuat alasan, kesimpulannya zakat itu harus begini. Karena apa? Ini perintah Tuhan gitu. Dia sedang mengajak kita untuk melakukan pengertian, pendalamannya gitu. Fala yadharu bihi khulusur riqi wal ubudiyah. Kalau perbuatan itu cocok pada kebiasaan kita, maka di situ kehambaan menjadi berkurang, ya kan? Seperti perintah mandi, kita itu kan merasa ibadahnya itu kecil karena kan
tanpa disuruh pun kita ya memang enak mandi, perlu mandi. Sehingga penghambaan di dalam mandi itu kan sepertinya sedikit gitu. Walaupun itu juga sunnah, tapi kan itu kan cocok dengan kemauan kita gitu lah. Falayadharu di situ tidak ada penghambaan yang total. Idil ubudiyah tadharu bi antakunal harakah li haqqi amril ma'bud faqat. Sedangkan tujuan penghambaan kepada Allah itu di mana orang melakukan perbuatan semata-mata karena keinginan untuk berbakti, kehambaan. Itu baru ibadah ya. Ibadah yang tinggi itu ketika orang itu sudah tidak punya pilihan lain. Ya sudah, saya lakukan, ini perintahmu, saya lakukan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketika dia disuruh nyembelih anaknya kan tidak ada pilihan. Ya sudah, ini perintah, kan begitu. Walaupun mungkin akal sehat, logika, semua mengatakan ini wah, banyak hal yang harus dipertanyakan. Tapi karena keibadahan, ubudiyahnya, kehambaan Nabi Ibrahim itu kuat, ya sudah, saya lakukan. Apapun saya lakukan ya. Sama dengan orang jihad itu loh. Kalau dipikir-pikir, waduh untuk apa perang? Mati kan rugi mati, enak hidup. Orang gak akan perang. Tapi kalau orang itu yakin doktrin mati syahid, ya sudah, mati pun dijalankan. Karena apa? Perintah Tuhan. Nah maka disitulah ada heroisme, kepahlawanan. Kalau diukur dengan akal, wah kok perang ya negosiasi aja lah. Ngapain perang? Ditumai apa? Nah kan gitu. Orang kan cenderung takut mati ya. Tapi ada memang ibadah yang membuat kita harus kepasrahan total. Nah, ya itu salah satu contoh ya. Lali manan akhor, kehambaan itu yang tidak ada tujuan tertentu itu tertinggi. Wa aktsaru a'malil haji kadzalika. Dan hampir semua ibadah haji itu seperti itu. Kita sulit menalarnya itu ya. Seperti orang ini kenapa tawaf itu 7 kali? Kenapa gak 3? Kenapa gak 11 ya? Kenapa kok belok kiri kok gak belok kanan umpamanya? Banyak hal dalam seperti sa'i. Kenapa kita suruh lari-lari? Di sini pelan, di sini lari. Itu hal-hal yang mungkin secara akal tidak semua orang bisa memahami ya. Tapi tetap dilakukan karena apa? Menunjukkan ketaatan kita. Tuhan perintah begitu, ya sudah saya lakukan ya. Tidak perlu saya tanyakan. Nah, disinilah ada ubudiyah. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, karena banyak amalan haji itu yang sulit dicerna oleh kemampuan akal, Rasulullah mengatakan dalam ihramnya, labbaika bihajjatin haqqan ta'abbudan wariqan. Nah, karena itu Nabi niat haji itu labbaik, aku datangi panggilanmu wahai Allah, bihajjatin dengan haji, untuk datang haji, haqqan sungguh-sungguh, ta'abbudan karena aku menghamba kepadamu, wariqan. Wariqan sama, aku penghambaan kepadamu. Artinya saya tidak akan menawar apapun. Sudah diperintah A, B, C, saya tidak tawar. Ta'abbudan karena saya menghambakan diri, wariqan ya. Dan saya kepasrahan yang total. Tambihan, kenapa Nabi mengatakan begitu? Tambihan an ala anna dzalika idharun lil ubudiyah. Untuk menunjukkan bahwa haji itu memang niatnya hanya untuk kehambaan sudah, kepatuhan ya. Tidak ada banyak logika di situ. Bil inqiyat, menghamba, patuh, limujarradil amri, ikut perintah. Wis pokoknya perintah yang ini ya gitu loh. Wamtisali, dan mengikuti itu perintah kama umira min ghairi isti'nasil akli. Karena haji itu tujuannya mengikuti perintah Allah tanpa untuk bermain logika di situ, tanpa ada ruang untuk kita membuat menganalisa sesuatu yang mungkin sulit ya. Isti'nasil akli maksudnya. Tidak ada di situ ruang untuk diskusi dengan akal. Bima yumilu ilaihi wa yahutsu alaihi, dengan sesuatu yang disukai oleh akal atau yang didorong oleh akal ya.
Jadi ada hal-hal yang memang dilakukan dalam ibadah ini sama sekali tidak ada tujuan-tujuan yang mudah dipahami gitu. Jadi demikian. Sallallahu Muhammad. Al-qismu tsani min wajibati syar'i. Mana tadi? Sekarang bagian yang kedua ya. Imam Ghazali mengatakan ada 3 hal ya. Kewajiban syariat itu ada tiga macam. Ada satu hal yang di situ kepasrahan total kepada Allah. Tidak bisa dijangkau oleh pikiran rendah. Kalau pikiran tinggi mungkin nyaut ya. Karena Tuhan tidak mungkin main-main. Tapi maksudnya secara awam, orang awam itu tidak nutut gitu lah. Ada yang begitu. Yang kedua, al-qismu tsani min wajibati syar'i mal maksud min hadzun maqul. Ada dari kewajiban syariat ini yang tujuannya itu sesuatu yang jelas, manfaatnya jelas. Walaysa yuqsadu minhu ta'abbud. Di situ tidak ada unsur kehambaan. Jadi ada sebaliknya ya. Tadi Imam Ghazali mengatakan ada satu amalan itu yang murni penghambaan, di mana kita tidak tahu manfaatnya itu untuk apa, kita tidak tahu. Tapi ada sesuatu yang jelas manfaatnya. Bahkan di situ mungkin tidak ada penghambaannya. Contoh apa? Nyaur utang. Nah, nyaur utang itu penghambaannya di mana? Nyaur utang itu kan jelas, tujuannya jelas apa? Memberikan hak kepada orang yang harus diberikan ya. Kamu nyaur utang ya kan. Nyaur utang ini kan hubungannya kan saya pada kamu kan cuma begini. Manfaatnya untuk apa? Manfaat apa? Kehambaan saya di mana? Ini tujuan pentingnya adalah yang penting nyaur. Tujuannya apa? Supaya orang ini uangnya dikembalikan. Titik ya. Saya mau ikhlas, saya mau nggak ikhlas nggak ada urusan. Nggak ada penghambaan di situ. Bab tujuannya apa? Supaya haknya orang itu dikembalikan. Itu saja. Gitu loh. Jadi ini tipe yang kedua. Ada ibadah itu yang di situ tidak perlu penghambaan, tapi memang tujuannya adalah untuk suatu manfaat ya, yang logika. Saya pinjam ya harus kembalikan ya. Ini kan logika yang jelas ya. Orang utang nyaur itu kan biasa ya. Namanya orang utang kembalikan, itu kan sesuatu yang sangat logis loh. Unsur ibadahnya di mana ya? Beda tadi orang balang jumroh, itu murni ibadah karena murni kepatuhan. Manfaatnya apa kita tidak tahu ya. Manfaatnya kita tidak jelas. Tetapi ada amalan itu yang tujuannya memang murni untuk mendapat manfaatnya, supaya kita ini tujuannya ini sesuatu yang bisa dicerna oleh akal. Contohnya nyaur utang, itu kan bisa dicerna. Orang pinjam balik kan sesuatu yang logis gitu kan. Kaqadha idainil adamiyin, seperti contoh membayar hutangnya anak Adam. Waradil maghsub, mengembalikan sesuatu yang digosok. Fala jarama la yu'tabaru fihi fi'lu wa niyatu. Di sini tidak perlu sama sekali diperlukan niat perbuatan. Karena apa? Tujuannya itu yang penting utangmu sauran. Rela gak rela, ikhlas gak ikhlas, diutang bayaran gitu. Ta'abudnya tidak dipentingkan, tapi lebih pentingnya adalah apa? Logis, kamu pinjam harus nyaur, kamu gosok harus dikembalikan. Ini kan sesuatu yang tanpa agama pun orang bisa tahu, itu sudah logis gitu. Tapi kalau kamu niat nyaur utangin ibadah, kamu dapat pahala ya. Walaupun perbuatan ini sesungguhnya secara logika harus kamu lakukan memang gitu loh. Nah ini ada amalan yang kedua, yang logis. Gampangnya begini, ada amalan yang mungkin tidak logis, sulit dinalar. Ada yang full sangat dinalar. Contohnya nyaur utang, itu kan nalar sekali. Agama apapun ya orang utang ya nyaur kan biasa ya. Tapi ini tetap menjadi ibadah. Wa ma wasal haqqu ila mustahiqi,
Kapan orang mengembalikan hutangnya, pinjamannya kepada yang berhak, bi ahadil mustahiq, menerima pemiliknya, au bi badalin anhu inda ridho, atau diganti dengan benda yang lain, ta'addal wujub, kewajiban sudah tercapai, wa saqata khitabus syar'i, kewajiban tuntutan syarak sudah selesai. Karena apa? Memang kamu hutang, nyaur, wis titik. Gak ono urusan ikhlas, karena urusan gak ikhlas ya. Tidak ada kepentingan di situ. Tujuannya ini hal yang logika. Kamu ngambil milik orang, kembalikan. Kamu pinjam, kembalikan. Nah, ini sesuatu yang sangat logika gitu. Fahadhani qismani la tarqiba fihima. Dua golongan yang diterangkan tadi, ada ibadah yang sifatnya itu memang murni ubudiyah, sulit dicerna. Ada yang murni bisa dicerna, meskipun ubudiyahnya mungkin tidak penting di situ ya. Nah, ini dua jenis. La tarqiba fima, di sini memang sendiri-sendiri, tidak bisa digabung. Yustaraku fi tarqihima jami'un nas. Semua orang bisa memahami ini. Ada sesuatu yang ini ya. Ada sesuatu yang memang murni itu secara logika. Ya. Ini paham. Lah sekarang yang ketiga, wal qismus salis, pembagian yang ketiga, wal murakkab, ada yang unsur dua-duanya. Ada rasionalnya, ada non rasionalnya. Alladzi yuqsadu fihi minul amrani jami'an, yang memang syariat tujuannya dua hal sekaligus, ubudiyah dan logisnya tadi itu. Nah di sini wa wahadul ibad wa imtihanul mukallaf bil isti'bad. Tujuannya dua, yaitu zakat. Apa itu? Satu, untuk kebutuhan hamba Allah, dalam arti menerima apa tadi? Kebutuhan zakat. Yang kedua, imtihanul mukallaf bil isti'bad. Tuhan beri cobaan supaya orang mukallaf itu patuh, kepatuhan. Zakat fitrah misalnya harus dengan beras. Supaya apa? Kamu patuh. Tuhan menyuruhmu beras, ya sudah lakukan beras. Saya ganti uang, nggak bisa. Tuhan menyuruhmu beras. Lu kan tujuannya kasih orang miskin. Iya, kasih orang miskin itu satu sisi, kepatuhan satu sisi. Makanya jangan diganti. Ya gitulah. Fa yastami'u fihi ta'abbudu ramyil jimar wa hallu raddil hukuk. Di sini dalam zakat ini ada dua segi. Satu seperti orang malang jumroh tadi yang nggak bisa logika. Artinya apa? Zakat fitrah itu harus beras, tidak boleh di logika. Yang kedua, dia rodul hukuk. Tadi kan nyaur utang itu logis. Lah, memberi orang miskin itu kan logikanya betul, supaya dia tidak kekurangan. Tapi di sini ada dua hal. Dari segi penerimanya dia mendapat manfaat zakat. Dari segi yang mengeluarkannya dia patuh pada perintah Gusti Allah. Lah, zakat ini menurut Imam Ghazali kategori ibadah yang ketiga, yang mix, campuran antara ta'abbud dan antara sesuatu yang bisa di logika. Nah, itu di sinilah. Jadi ibadah ini memang ada dua jenis ya. Makanya kita itu harus ada iman pada hal yang gaib. Banyak yang mungkin di logika gak bisa, Rek. Alam gaib, umpamanya kamu tanya, siksa kubur ono apa ora? Ono. Si tak rekami, yo gak ono coba rekam. Lho ya apa? Apa berarti tidak ada siksa kubur? Lah ini kan menyangkut iman, ya kan? Mungkin kamu tidak dengar, dipasang rekaman pun tidak dengar, dipasang video pun nggak kelihatan, ya. Tapi kamu percaya, nah itulah. Jadi ada memang harus kamu yakini ya, itu iman. Walayam bagi ayyan sa'adak kal maknayen. Dan jangan lupa ada yang lebih penting dari dua arti itu, wahwa ta'abbud, yaitu ada penghambaan, wal istirqaq, dan kehambaan, artinya merasa diri sebagai betul-betul hamba. Bisa babin ajlahuma, bisa babi ajlahuma, dengan dua sebab yang menampakkan dua hal tadi, antara logika dan tidak logika. La'al adak huwal aham, mungkin yang lebih penting di sini itu yang lebih penting gitu ya.
Karena ini pemahamannya dari dua sisi seperti tadi. Antara logika untuk memenuhi hajat orang miskin dan antara kehambaan kita patuh perintah Allah. Wa zakatu min hadzal qabil. Zakat ini dari golongan yang ibadah yang ketiga ini. Walam yatanabbah lahu ghairu Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan banyak yang tidak paham selain Imam Syafi'i ya. Yang paham ini cuma Imam Syafi'i. Artinya menurut Imam Ghazali lah ya. Menurut versi Imam Ghazali, yang bisa paham ini hanya Imam Syafi'i. Yang memahami ini hanya Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i kekeh tidak boleh mengeluarkan zakat dengan benda lain ya. Fahadzul fakir maksudun min sadil khullah. Bagian orang fakir yaitu memenuhi hajat itu jaliun, itu jelas. Sabikun ilal afham, mudah diterima akal. Wa haqqul ta'abbud fit tiba'it tafasil maksudun lisyar'i. Tapi dari segi orang itu harus memenuhi kriteria syariat. Zakatnya beras bayar beras, jagung bayar jagung, onta bayar onta, emas bayar emas secara perinci. Ini perintah syariat ya kan? Padahal walaupun kalau secara ekonomi kan sama, duit bisa beli emas, duit bisa beli apa? Sapi, beli kambing, tapi kan syariat ini baterainya yang habis. Wa bitibarihi syaratiz zakat qarinatus shalah. Karena di sini ada dua sudut pandang itu, zakat ini layak untuk digandeng dengan sholat ya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Wal hajj digambar dengan haji. Fi kauniha min mabanil Islam. Zakat ini dari pokok ajaran Islam. Wala syakka fi anal mukallaf anna alal mukallaf ta'ban fi tamyizi ajnasi mali. Memang ini membuat orang jadi sulit ya kan. Makanya begini lah ya. Saya punya simpanan emas, saya punya kebun kurma, saya punya bisnis, saya punya emas, saya punya 5 macam zakat. Ini kan agak sulit. Emasnya saya bayar emas, beras saya bayar beras, yang unta saya bayar unta. Ini kan agak sulit ya. Agak sulit. Tapi justru sulit inilah ibadah gitu. Kesulitan inilah yang memang kita ini supaya mau apa? Menggunakan kemampuan kita untuk melakukan kesulitan itu gitu. Walaupun sesungguhnya kan diganti uang semua sama toh. Dengan uang beli sapi bisa, dengan uang beli kambing bisa. Tapi syariat tidak mau begitu. Syariat itu kepingin kamu taat. Yang emas berilah emas, yang kambing keluarkan kambing ya. Sebagai bentuk kepasrahan kamu mengikuti perintah Gusti Allah. Nah gitulah. Wa ihraji hisadi kulli malin min nau'i wa jinsi wa sifati. Ada kesulitan kamu untuk memilah-milah harta kalau hartanya banyak ya. Tsumma tauzi'i al-aslamani, kemudian ada kesulitan lagi untuk membagi 8 golongan seperti yang nanti akan disebutkan. Memang ada kesulitan di situ. Tapi kesulitan itulah bentuk kehambaan kita pada Gusti Allah. Ibadah memang ya sulit ya. Yang gampang ya turu. Memang namanya ibadah ya sulit, berat, ngaji, ngantuk. Ini ibadah memang gitu. Zakat juga begitu kalau memakai logika Imam Ghazali. Zakat memang nggak boleh enteng-entengan. Makanya harus dipisah-pisah. Yang zakatnya kambing bayar kambing, yang zakatnya unta bayar unta, yang zakatnya padi bayar padi, yang zakatnya kurma bayar kurma. Tidak boleh diganti uang. Lu kan sulit. Ya sulitnya ini lu ibadah gitu loh. Menurut Imam Ghazali. Adapun menurut Imam Hanafi, gak perlu begitu. Yang penting tujuannya membantu orang miskin. Pakai duit ya. Ini dua sudut pandang yang berbeda ya. Sallallahu Muhammad. Wa tasawul fihi ghairu qadin fi haqqil fakir. Memang memudahkan hal ini. Artinya kalau kita mau bilang zakat cukup dibayar uang, itu memang tidak merugikan orang fakir. Karena orang fakir itu kamu kasih beras 50 kilo, dengan kamu kasih uang 500 ribu, dia no problem.
podo penai ya. Walakinnahu qadihun lita'abbud. Tetapi itu kalau kamu beri uang, kamu kurang ta'abbudnya, kehambaanmu kurang. Kamu golek penai. Golek penai ini tidak boleh dalam ibadah menurut Imam Ghazali ya. Wa yadullu ala anna ta'abbud maksudun bi ta'yinil anwa umurun dzakarna fi. Imam Ghazali mengatakan bahwa ta'abbud ya, kehambaan, kepatuhan itu tujuan daripada kenapa zakat itu harus dipilah-pilah. Nah, ini saya terangkan dalam kitab fikih. Mengapa zakatnya kambing kok harus kambing? Kan pakai uang juga sama. Kenapa zakatnya unta kok dihitung unta? Kenapa tidak diberi beras? Di sini kata Imam Ghazali, di sinilah unsur ta'abbud. Kepatuhanmu itu di sini diuji. Nah, itulah. Wa min awdhahiya nasar'a aujaba fi khamsi bilisatun. Imam Ghazali kasih contoh lagi. Ini logika supaya kamu paham dari keterangan ini. Begini kata Imam Ghazali, contoh yang gampang. Coba perhatikan. Syariat mewajibkan setiap orang punya 5 ekor onta. Masih ingat kemarin ya? Kalau orang punya 5 onta harus mengeluarkan zakat apa? 1 ekor kambing. 1 ekor unta ya gak kuat lah. 5 ekor onta zakatnya 1 ekor kambing ya, coba lihat. Fa'adala anil ibil ilasat. Syariah memindahkan punya onta 5, zakatnya bukan onta, tapi zakatnya adalah kambing ya, paham ya? Walam ya'dil ilan naqdaini wa takwim. Syariah tidak menyuruh kamu zakatnya itu prosentase. Contoh begini loh ya, umpamanya 5 ekor onta harganya A 20 juta. 20 berarti nilainya berapa? 100 juta ya. Kenapa syariah mewajibkan zakatnya itu berupa kambing? Kok gak bilang begini, zakatnya 5 ekor onta adalah 10%. Nah, 10% boleh dibayar beras, boleh dibayar uang. Nah, kenapa tidak begitu? Kenapa syariat kok milih kambing? Ya. Kenapa? Ini kan sesuatu yang akal kita sulit menjangkau. Kenapa sih kok harus kambing? Kok bukan ayam? Kok bukan uang? Ya. Terus, wa in kuntiro anna dzalika likin latin nukut fi aidil Arab. Kalau kamu kemudian berargumen, oh ya diberi kambing karena apa? Zaman itu mata uang cuma sedikit. Oke, kalau kamu punya alasan begitu, kenapa kok diberi kambing? Ya karena zaman itu uang sulit, yang gampang kambing. Oke, kalau jawabannya begini dibantah oleh Imam Ghazali. Batola, argumen ini batal. Ini kalau main logika, 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing. Kenapa kok kambing? Kenapa kok tidak uang? Oh karena uang zaman itu sedikit, gampangan kambing. Ini argumen ini. Kenapa? Batola bidzikri isrina dirhaman fil jabran ma'asata ini. Ini logika ini dibantah Imam Ghazali karena begini. Karena kalau terjadi penghitungan zakat, kemarin kan sudah ada cara hitung zakat. Kalau orang itu wajibnya zakat itu kemarin kan ada berapa macam unta? Hah? Ada berapa? Bintu mahot, bintu labun, hikoh, jaz'ah, ya kan ada 4 unta. Kemarin kan dibilang dalam bab zakat, kalau orang itu harusnya mengeluarkan unta. Yang kedua ini apa? Bintu labun, ya kan? Unta umur 2 tahun. Dia bayar pakai unta umur 1 tahun. Ini boleh apa tidak? Boleh, tapi dia harus membayar sisa 20 dirham ya. 20 dirham. Paham kamu? Ngerti gak kemarin saya terangkan? Orang itu kalau wajib mengeluarkan zakat, kan unta itu ada 4 grade. Bintu mahot umur 1 tahun, bintu labun umur 2 tahun, hikoh umur 3 tahun, jaz'ah umur 4 tahun. Kalau kamu mestinya wajib mengeluarkan jaz'ah umpamanya, tapi kamu cuma punya unta hikoh selisih 1 tahun,
diperbolehkan, tetapi kamu harus nambah 20 dirham. Iya kan? Ini logikanya. Nah, berarti kan ada perhitungan uang 20 dirham. Kenapa kok gak selisihnya itu? Padahal katanya tadi logikanya kurang uang. Nah ini kok gak di selisih setahunnya kok gak dibayar kambing, tapi disuruh ganti dengan uang. Berarti uang itu bukan alasan. Itulah. Falima lam yudhkar fil jabran aksan minal qimah. Ini logika cerdas Imam Ghazali. Kalau memang apa itu alasannya zakat tadi bayar kambing karena kurang uang, kenapa kalau kurang tahun kok dibayarnya dengan uang bukan dengan kambing? Nah ini kan logika yang sulit dicerna. Logika akalnya kan harusnya kan bayar onta kurang 1 tahun ditambah 1 ekor kambing. Kenapa kok Rasul mengatakan tambelnya ini bukan kambing tapi uang? Padahal kalau langsung dibayar uang, kambing dikasih uang, tidak boleh. Nah ini loh sesuatu yang sulit dinalar ya. Tapi ini diajarkan oleh Nabi, ya kita harus patuh. Nah, artinya argumen Imam Ghazali ini untuk menguatkan bahwa dalam zakat ini ada hal yang tidak boleh direka. Makanya zakat beras, bayarin beras, jangan direkayasa dibayar pakai sarung atau dibayar pakai uang, nggak boleh ya. Jangan diganti ya. Walima qudira bi isri dirhaman wasata ini ingkana siap wal amti akula fi maknaha. Kenapa syariat itu menghitung selisihnya dengan 20 dirham atau 2 ekor kambing? Kenapa kok enggak disuruh dihitung boleh diganti baju 10 atau boleh diganti apa namanya kuda atau boleh diganti apa peralatan? Kan tidak bisa. Ini argumen Imam Ghazali untuk menguatkan bahwa zakat tidak boleh ditukar maksudnya. Artinya Imam Ghazali kekeh pada mazhab Syafi'i, zakat fitrah umpamanya beras wajib bayar beras, tidak boleh diganti uang. Nah gitu. Makanya kita gimana? Ya kalau bisa ya sudah ikut mazhab Syafi'i, bayar beras saja sudah. Karena kalau kita bayar uang itu khilafiyah gitu. Fahadha wa amsalu minat tahsisat. Ini contoh-contoh yang istimewa. Ya dulu ala anna zakah lam tutrak khalat. Ini logika yang diajukan Imam Ghazali. Kan bahwa zakat ini adalah unsurnya unsur ta'abbud, unsurnya kehambaan. Tidak cukup dengan logika. Walakin jama' bainal maknaya ini, tetapi di situ ada 2 sisi. Satu sisi kebutuhan orang miskin, satu sisi kewajiban untuk ta'abbud. Wal adzan adh-dha'ifa taksur andarkir murakkabat. Orang-orang yang udah cetek tidak bisa memahami seperti ini. Pemahaman 2 sisi ini tidak paham. Faham satu sisi kebutuhan orang miskin, wis bayar pakai uang. Dia tidak memahami satu sisi ta'abbud. Fahada matharul ghalati fi. Disitulah banyak orang yang keliru. Artinya kesimpulannya Imam Ghazali yang mempertahankan argumen tidak boleh zakat diganti dengan benda lain. Artinya kalau zakat fitrah ya bayar beras, zakat onta bayar ketentuan apa kambing, bayar padi, tidak boleh bayar uang. Imam Ghazali mengatakan begitu. Karena apa? Perintahnya itu ta'abbudi, tidak sesuatu yang ta'akul. Ya, ini menurut Imam Ghazali. Walaupun memang kita tidak boleh menafikan, ada ulama lain yang membolehkan. Ya, ya masing-masing punya argumen ya. Kenapa kok Imam Hanafi membolehkan? Ya dia juga punya argumen. Kenapa kok dia bolehkan pakai uang? Nah, dia juga punya argumen bahwasanya tujuannya harta itu sama. Toh kepentingannya itu adalah kebutuhan. Dikasih kambing, dikasih uang toh sama aja. Uang lebih mudah. Jadi Imam Hanafi melihat dari segi logikanya saja. Tapi Imam Ghazali memandang 2 hal. Logika iya, ta'abbudnya iya. Makanya di sini ada 2 pendapat ya. Ini contoh konkretnya zakat fitrah pakai uang boleh apa tidak?
Menurut Imam Ghazali tidak boleh ya, karena itu ta'abudi. Kalau wajibnya beras ya beras, jangan diganti. Tetapi menurut mazhab Hanafi boleh. Karena apa? Orang fakir itu tujuannya tercukupi kebutuhan, baik dengan beras ataupun dengan uang. Nah, ini tapi dilakukan ya. Tapi kalau kamu mau lebih hati-hati, ya sudah bayar pakai beras ya. Makanya besok supaya iki Mirza zakat nang iku siapa jenenge? Aduh, betul zakat nang Dandi zakat nang iku. Iki sak plastik iso mubeng itu kok kono. Karena apa? Orang terima zakat dia wajib zakat ya, zakat terus zakat boleh aja ya, boleh ya. Ya, yes, muka-muka kita diberi rezeki yang berkah.